Unit Narkoba Mabes Polri merilis hasil penyergapan jaringan narkoba internasional pimpinan Freddy Budiman. Peredaran narkoba di Indonesia seakan tidak lepas dari sosok Freddy Budiman. Pria asal Surabaya ini disebut-sebut sebagai gembong narkoba nomor 1 di tanah air. Berantas narkoba di bumi Indonesia masih jadi PR besar. Tak hanya kepolisian ataupun BNN, melainkan masyarakat tanpa terkecuali. Hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan oleh PN Jakarta Barat kepada Freddy telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Nama saya Freddy Budiman. Jadi anak Freddy Budiman, aduh, pertanyaan yang sulit, tapi kalau menurut aku pribadi adalah challenging, kata yang paling tepatnya. Kenapa? Semuanya terasa seperti tantangan aja, mulai dari kehidupan aku yang terpisah-pisah sama ibu, terus harus ikut papa keliling-keliling kota di Indonesia. Jadi mungkin aku tuh mulai start lahir dari Bandung. Aku lahir di Bandung bersama ibu kandung aku, tapi nggak lama karena di umur 2 bulan aku harus dibawa sama papa ke Surabaya. Karena kalau cerita dari ibu sih katanya papa diculik katanya. Momennya lagi siang-siang, terus tiba-tiba papa katanya dibawa sama orang. Setelah itu papa menghilang. Beberapa bulan kemudian papa ngekontak untuk mau ngambil aku dari Bandung ke Surabaya. Dari saat itulah aku terpisah sama ibu. Terpisah dari umur 2 bulan sama ibu kandung. Aku tinggal sama mama yang baru, tapi pada saat itu aku nggak tahu karena masih kecil banget. Aku dibawa ke Bangka Belitung, di mana itu istri ketiga papa. Dari situ aku mulai tidak tinggal dengan ibu kandung, aku tinggal dari istri ketiga, keempat, kelima, dan itu terasa challenging menurut aku karena aku merasa tinggal dengan ibu yang berbeda, merasa seperti kehilangan sosok seorang ibu aja gitu. Jadi mungkin harus hidup dari kasih sayang seorang ayah aja sih menurut aku challenging sih. Momen pertama kali aku tahu tentang papa adalah seorang bandar narkoba adalah tahun 2013. Momennya itu ketika lagi makan keluarga di Surabaya, di mana tradisi keluarga aku itu adalah ketika momen lebaran, tahun baru, itu kita selalu pulang kampung ke Surabaya. Di Surabaya kumpul dari om aku, tante, dan lain-lain. Kita lagi makan keluarga di salah satu restoran di Surabaya, Chinese food dengan konsepnya meja bundar. Tiba-tiba TV di atas itu menyiarkan berita tentang papa, yang dimana aku nggak tahu tuh tentang papa adalah papa seorang bandar narkoba. News anchor-nya tuh kira-kira ngomong kayak gini, berita terkini kasus narkoba Freddy Budiman bla bla bla. Panggilan papa tuh bukan Freddy Budiman, Budi. Di saat itu sih aku nggak tahu ya kalau misalnya itu adalah papa, tapi ketika dengar nama Freddy Budiman aku langsung fokus ke TV, di mana tante, nenek benar-benar udah ngedistract aku biar aku nggak nonton TV itu, sampai akhirnya foto papa tuh muncul. Di situ aku langsung kaget, shock. Wah, itu momen tuh benar-benar kayak campur aduk, benar-benar yang kayak aku nggak bisa ngedeskripsiin sekarang apa yang aku rasain pada saat itu, tapi itu momen terasa campur aduk. Aku langsung ke toilet, cuci muka, natap diri aku sendiri kaca, mau nangis, tapi aku belum bisa, aku masih nahan, nggak nangis sampai akhirnya kita nggak jadi makan keluarga di saat itu. Kita langsung pulang ke rumah. Nyampe rumah aku langsung ke kamar, naik ke atas, kunci pintu. Di saat itulah aku pertama kali aku riset tentang papa. Aku nggak nanya ke orang tua, ke tante atau ke nenek. Aku nyari tahu papa tuh dari internet. Siapa Freddy Budiman? Dan di saat itu aku baru nangis. Rasa takut akan diterima pasti banget itu yang aku rasain. Aku dimulai dari membaca komentar-komentar netizen ketika aku lagi nyari tahu tentang siapa Freddy Budiman. Komentar tidak ada yang positif, semua negatif. Ada yang bilang, ini sekeluarga harus dihabisi, ini bakal turun-temurun, papa adalah seorang sampah masyarakat, Freddy Budiman layak mati, bla bla bla, semuanya buruk, tidak ada yang positif. Hal itu yang aku jadi ketakutan, dimana gue bisa diterima nggak ya sama teman-teman gue. Tapi pada saat itu sih gue nutup diri, lebih ke nggak ada yang tahu, even sahabat gue, teman dekat gue,
nggak ada yang tahu bahwa gue adalah seorang anak Freddy Budiman, karena identitas gue pun nggak terpublish sama media seperti itu. Jadi rasa takut tuh pasti ada. Setelah papa dieksekusi, foto gue sempat tersebar. Jadi ada satu foto terakhir, aku bertiga, aku, papa, dan tante. Itu tersebar publik karena waktu itu ceritanya adalah tante ngasih foto ke Ustadz, minta doa, ternyata Ustadznya nyebar dan tidak masalah juga. Akhirnya identitas aku ketahuan, dan alhamdulillah ternyata ada sih beberapa yang akhirnya mengucilkan atau memberikan komentar-komentar buruk baik di media sosial. Tapi alhamdulillah aku belum pernah ngerasain langsung ya, misalnya kayak omongan buruk langsung aku belum pernah ngerasain. Tapi ya apapun yang mereka omongin, ya aku tetap bersyukur karena ya itu papaku. Jadi apapun yang terjadi, Freddy Budiman ya tetap papa gue gitu. Jadi gue nggak pernah malu juga. Dan rasa takut itu semakin berjalan waktu hilang juga akhirnya. Titik terendah di hidup gue sih sebenarnya pada saat papa harus dieksekusi mati pastinya. Tapi pada saat gue lagi sedang mencari hal yang paling membuat diri gue berubah adalah gue merasa hidup sendiri. Tidak ada sosok ayah, tidak ada sosok ibu. Gue merasa di dunia ini gue hanya berjuang sebatang kara aja. Walaupun sebenarnya keluarga gue ada, tapi gue ngerasa gue kayak nggak bisa cerita deh, karena keluarga gue sudah terbentuk untuk saling menutupi satu sama lain. Mulai dari papa yang tidak nggak ada yang cerita tentang kejadian papa aslinya seperti apa. Jadi gue ngerasa kayak gue sebatang kara. Jadi apapun menyelesaikan masalah gue sendiri dan lain-lain. Itu sih mungkin merasa titik terendah gue. Hal yang paling gue ngerasa kehilangan ketika papa nggak ada sih rasa perhatiannya dan kasih sayangnya sih. Gue kangen sih kadang diceramain sama papa, momen-momen sama papa kayak sekedar nggak banyak momen gue sama papa. Tapi pas di Bangka Belitung mungkin gue bisa bilang Bangka Belitung menjadi kota yang paling banyak kenangan sama papa. Papa tuh nggak pernah ngasih kalimat-kalimat yang romantis, tapi perilakunya pada saat sekarang akhirnya gue mikir papa tuh sayang. Mulai dari kayak ketika gue dulu mau apa, papa tuh berusaha banget nurutin. Karena gue waktu itu masih jadi anak satu-satunya, gue sekedar pengen kayak, "Pak, pengen bakso." Dia rela loh hujan-hujanan nyari bakso yang jaraknya jauh di Bangka Belitung, naik motor buat nurutin apa yang gue mau. Terus papa tuh selalu kayak ngasih pesan positif, mulai kayak jangan narkoba, jangan nyentuh narkoba, jangan ngelihatnya aja lu nggak boleh ngelihat narkoba, apalagi lu make. Pesan-pesan kayak ceramah-ceramah dia, gue kangen sih perhatian itu, karena sekarang ya mungkin semenjak beranjak dewasa ya tidak ada lagi pesan-pesan yang bisa gue terima gitu. Berbicara tentang Tuhan sih yang pasti selalu ada yang terpikirkan di otak gue adalah dari sekian juta manusia, dari sekian ratusan miliar manusia yang ada di dunia ini, gue ngerasa kenapa ya Tuhan tuh hanya memilih gue untuk menerima kejadian seperti ini. Ini selalu gue bicarakan, dari sekian banyak kenapa hanya gue satu manusia yang menerima hal sepahit ini. Gue ngerasa Tuhan tuh jahat sama gue dulu, tapi semenjak berjalannya waktu, gue ngerasa ini adalah satu keberkahan buat gue. Bahkan gue merasa Tuhan tuh malah cinta sama gue. Karena dibalik itu semua, gue menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika tidak ada kejadian ini, mungkin mental gue hanya sebatas anak remaja yang manja. Bahkan gue tidak bisa berjuang dengan hidup gue sendiri, di atas kaki gue sendiri. Dibalik ini semua, keberkahan itu ada banget. Gue bahkan bisa hidup menjadi pria yang lebih baik lagi, lebih matang lagi. Dari yang awalnya gue ngerasa Tuhan itu jahat, gue ngerasa ini suatu keberkahan di hidup gue yang dititipkan Tuhan buat gue. Buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama apa yang gue rasain, tetap berjuang. Karena kehidupan tuh indah ketika kita tahu cara menikmatinya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berhenti berjuang. Waktu tuh tidak mengikuti apa yang kalian rasakan sekarang. Ketika kalian sedang merasa capek, tetap berjuang, tetap pikirkan positif. Jadi dibalik semua trauma, dibalik semua kejadian pasti ada titik berkahnya. Pasti ada keberkahan yang Tuhan titipkan buat kalian. Jadi ketika kalian memilih untuk putus asa, kalian memilih untuk menyerah, kalian akan kalah sama kehidupan. Karena menurut gua, kita harus menang di kehidupan ini. Jangan pernah kalah.